Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Lihatlah dari buahnya. Ditulis oleh John Blase. Silakan, Mike, yang asli berdiri. Inilah kalimat pemungkas acara televisi To Tell the Truth. Panel berisi 4 orang selebriti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada 3 orang yang mengaku sebagai orang yang sama. Tentu saja, 2 dari mereka bukan orang yang asli, tetapi juri harus menebak mana yang asli. Dalam satu episode, para selebriti mencoba menebak Johnny Mark yang asli, penulis lirik lagu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Meski sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jitu, para panelis kesulitan menebak Johnny Mark yang asli. Kedua Johnny yang palsu berhasil mengecoh mereka, sehingga menghasilkan suatu acara televisi yang sangat menghibur. Membedakan siapa yang asli dalam hal nabi palsu, sangat berbeda dengan acara televisi. Tetapi hal tersebut tak kalah menantangnya, bahkan jauh lebih penting. Yesus mengingatkan agar kita bijaksana dan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Matius 7 ayat 15.
Cara mengujinya bukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang jitu, melainkan menggunakan mata yang bagus. Lihatlah buahnya, karena dari itu kita akan mengenali mereka. Kitab suci membantu kita untuk mengenali mana buah yang baik dan mana yang buruk. Buah yang baik ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kita harus memperhatikan dengan saksama, karena serigala memakai segala tipu daya. Namun, sebagai umat percaya yang dipenuhi Roh Kudus, kita melayani Gembala baik sejati, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Pada waktu Yohanes Pembaptis mengirim pesan kepada Yesus dengan perantaraan dua orang muridnya, apakah dia adalah Sang Mesias? Yesus sebenarnya dapat saja mengatakan secara sederhana dan singkat, "Ya." Ternyata Yesus mengundang Yohanes Pembaptis untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. "Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dari kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Lukas 7 ayat 22. Dengan perkataan lain, kepada Yohanes Pembaptis diberitahukan agar menerapkan pada diri Yesus tolok ukur yang telah diajarkan Yesus sebagai cara untuk membedakan antara nabi-nabi yang baik dan nabi-nabi palsu. "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 16. Pengujian, buah-buah merupakan suatu reality check yang baik juga bagi kita. Kita semua mengetahui bahwa kita seharusnya menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14. Namun kita juga tahu bahwa sekadar berbicara itu sangatlah mudah. Masalah sesungguhnya adalah, apakah tindakan-tindakan kita mendukung kata-kata yang kita ucapkan? Dalam kesaksian di dalam keluarga kita sendiri dan bagi dunia sekeliling kita, apakah terdapat kecocokan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan secara nyata? Apabila kita adalah orang tua yang sedang membesarkan anak-anak, apakah kita mempraktekkan apa yang kita khotbahkan? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang seperti serigala berbulu domba? Ujilah pengalaman tersebut dengan mengenali buahnya. Dan sekarang, apa yang Anda lihat? Hal ini patut kamu ketahui. Masalah nabi-nabi palsu yang dibahas Yesus dalam Matius 7 telah mengusik jemaat mula-mula, seperti terbukti di sepanjang Perjanjian Baru. Petrus menegaskan apa yang disampaikan Yesus dengan mengatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1, "Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka." Rasul Paulus memakai kata-kata kecaman yang sangat keras terhadap mereka yang menyampaikan Injil yang palsu. "Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Setiap orang yang menyelewengkan pesan kabar baik dari Allah adalah terkutuk. Dalam bahasa Yunani disebut anatema, yang berarti dikhususkan untuk binasa. Selain itu, seluruh kitab Yudas sepertinya ditulis sebagai argumen untuk menyanggah para nabi palsu. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.